Shalom. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah berada di ujung akhir tahun 2024. Pasti Bapak Ibu sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan Natal, baik ibadah Natal maupun perayaan Natal di tempat kita masing-masing. Mari sambut Natal dengan penuh sukacita, dengan antusias, sebab Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah lahir. Dia adalah terang itu. Terang yang memberi kehidupan kepada semua manusia. Yang tercatat dalam Yohanes pasal 1, ayat 4 dan 5. Terang itu dibutuhkan oleh sebuah manusia. Sebab semua manusia berada dalam kegelapan. Manusia membutuhkan terang, sama seperti manusia membutuhkan juru selamat. Manusia berada dalam lumpur dosa, dan semakin manusia bergerak atau membebaskan diri dari lumpur itu, pasti akan semakin tenggelam di dalam lumpur itu. Dan manusia membutuhkan pertolongan dari luar. Dan Yesus Kristuslah penolong kita yang mampu menolong kita keluar dari lumpur dosa dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia. Natal adalah wujud daripada kasih Allah kepada manusia. Bukti nyata bagaimana Allah Bapa di surga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita semuanya, supaya kita yang percaya kepada Dia beroleh selamat. Semua manusia di muka bumi membutuhkan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudaralah adalah tangan-tangan Yesus. Terang-terang itu yang membawa terang kepada dunia ini. Untuk menyinari dunia ini dari kegelapan. Bapak Ibu Saudara kekasih, tanda-tanda zaman itu sudah membuktikan dan menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya ingin mengajak, jangan sampai kita terhilang. Dia yang pemberi kehidupan itu tidak mengenal kita. Karena kita mengerjakan bukan berdasarkan pimpinan Dia, tapi mengerjakan berdasarkan kemauan kita, keinginan kita. Sehingga Allah berkata, "Aku tidak kenal engkau." Saya, Pendeta Elim, selaku Wakil Ketua 2 Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh, mewakili Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh, mengajak kepada kita semuanya, mari kita membenahi diri kita. Mari kita mempersiapkan diri kita menjelang dan menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya masih jauh dari apa yang diharapkan, yuk mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Sebab Tuhan sudah sangat-sangat menantikan kehadiran Bapak Ibu sebagai anak-anaknya untuk kembali pulang, kembali kepada jalan yang benar. Kita semua pasti tahu jalan menuju ke rumah Bapa, sebab ada Roh Kudus di dalam kita. Di akhir daripada apa yang saya sampaikan, saya juga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyambut tahun yang baru 1 Januari 2025. Semoga damai dan sukacita Natal mewarnai kehidupan kita. Dan semoga di tahun-tahun ke depan, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan, percayalah ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Ada Tuhan yang kepala gereja yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia membutuhkan Bapak Ibu dan saya sebagai tangannya, sebagai tubuhnya untuk mengerjakan karya-karyanya di muka bumi ini. Selamat Natal dan selamat
tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in
tinggikan Dia. Saya undang kita semua makin berdiri. Puji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Muliakanlah Yesus Raja. Tanganmu bagi Dia. Segala hormat bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Yesus. Hormat dan muliakanlah. Muliakanlah Yesus Raja. Bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Jadi
bersyukur di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan setiap umat-Mu. Kami boleh merayakan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau datang di dalam dunia ini. Engkau lahir menjadi manusia karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Mengingat hadir-Mu Tuhan. Mengingat kasih-Mu, kami mau bersuka cita sore hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh merasakan damai-Mu Tuhan melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap bersuka cita bersama dengan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kita percaya Tuhan ada bersama kita. Mari sambut Dia, sambut Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia Raja, Dia yang berkuasa.
Kita penuh dengan sukacita, katakan salam kiri saudara, katakan Tuhan memberikanku sukacita. Haleluya. Dia telah datang menjadi manusia. Dia telah hadir di dalam kehidupan kita. Buka jalan, jalan kebenaran dan hidup buat kita. Amin. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala.
rayakan kepada Dia. Tuhan, Kau lihat anak-anakmu bersuka cita karena Engkau. Mari rayakan. Mari serukan. Serukan. Hey. Mari serukan. Hey. Bawa Yesus ke raja. Serukan. Hey. Bawa Yesus ke raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saya mau tanya lagi. Ada sukacita? Amin. Berikan kanan kiri saudara. Berikan sukacita kita kepada saudara-saudara kita. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan sukacita itu. Tunjukkan sukacita itu. Tunjukkan sukacitamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kasih-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Engkau tidak lahir lagi sebagai bayi Tuhan, tapi Engkau lahir sebagai seorang raja di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu berikan harapan. Terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau
kasih Yesusku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Dan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada di dalam hidup kami. Biarlah terang-Mu bercahaya, biarlah kasih-Mu melimpah. Oh Yesus, akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Drama pendek dari anak-anak remaja. Terima kasih. Hari ini adalah Minggu Natal. Semua orang datang ke gereja untuk beribadah. Woi, gua ini besok mau ke Paris beli sapi. Semua gua yang bayar. Mulai dari pesawat, bahan bakar apa, semua gua yang bayar. Wih, keren juga ya lo ke Paris buat beli sapi. Tapi ya, tahu gak sih? Gua tuh di rumah ada uang, kira-kira 10 miliar lah. Nganggur, gak ada gunanya. Soalnya kemarin gua tuh habis nyumbangin ke NASA buat mereka bisa ke Pluto. Katanya mereka butuh 30 miliar, ya udah gua kasih 30 miliar. Gue juga udah ngasih nih ke panti asuhan berapa biji ya? 5 biji ada sih, 1 miliar 1 miliar. Terus sisanya ada 10 miliar nganggur di rumah. Buat sapi lo aja wes itu. Oh, nggak usah. Nih lo, gua juga baru beli Rolex nih dari Batu Bulan. Ini gua bayar cash 100%, cair 1 detik. Gak apa-apa bro, keren juga sih dari bulan ya. Keren. Tapi 10 miliar itu juga gak ada apa-apanya di rumah gue. Ngapain juga? Gue juga ada
funding satu gereja ini. Dari dia berdiri sampai pendetanya korup, gua itu yang funding. Jadi 10 miliar juga ada apanya sih? Oh gini-gini aja dah. Itu uang kita buat party di Mars. Oh ayo. Ntar kalau kurang fundingnya 20 miliar, 30 miliar gua ada. Aman. Oh iya, lo pernah kebayang gak sih? Bisa apa sih gereja-gereja ini tanpa uang-uang kita? Kita pasti masuk pasti masuk surga gak sih? Oh pasti. Woi, kamu tahu enggak? Aku lo kemarin habis bantu orang. Oh ya? Oh iya dong. Rame kan? 1 juta orang bos yang nonton. Pasca memberi itu boleh Pasca. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu lah Pas. Ya udah sih biar sekalian Tuhan Yesus lihat videoku. Wes guyonanmu tuh ya duduk aja. Gereja ini isinya orang-orang bodoh semua. Yang itu kaya tapi ke Paris cuman beli sapi. Yang satunya orang kaya sih, tapi nggak jelas. Yang satunya lagi baik, tapi cuman posting di sosmed doang, nggak jago cari uang. Gereja ini isinya orang-orang bodoh semua. Nggak ada yang lebih pintar dari aku. Apa jadinya gereja ini kalau nggak ada orang pintar kayak aku? Yang mikirin program-program gereja, kemajuan pelayanan gereja, pastilah gereja ini nggak menarik, nggak maju. Pasti semua ini Tuhan suka. Jadi orang pintar kayak aku pasti masuk surga. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Di perayaan Natal ini saya rindu menanyakan satu hal. Bahwa apakah kita semua sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus? Silahkan angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Kalau gitu saya harap kalian semua bisa jaga iman kalian sampai terakhir ya. Oke, hari ini Natal kita terambil dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Begini bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 dikali 7 kali. Jadi pesan Natal hari ini, mari kita belajar mengampuni seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Terlebih lagi, orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang menyakiti kita, mungkin mama kita, papa kita, dan orang-orang yang mencintai kita. Meskipun mereka menyakiti kita, mari kita ampuni mereka seperti Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alah, sudahlah. Sekarang tuh gak usah ngomong yang namanya mengampuni. Iya, si itu kan pendeta. Kalau ngomong gampang, kita hidup harus saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dikirain segampang itu mengampuni. Coba hidupnya kalau jadi aku. Aku nih loh dari kecil gak pernah mendapatkan keadilan. Perlakuan yang sama aja gak pernah. Apa itu rumah? Gak ada yang namanya rumah. Selalu dibeda-bedakan, iya. Padahal aku nih anaknya. Tapi kenapa aku selalu dianaktirikan? Tuhan, ajari aku jadi teladan buat orang-orang di sekitarku, supaya mereka tidak hanya datang ke gereja, tetapi mereka melakukan firman-Mu.
Ya Tuhan, tuntun aku untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni. Amin. Waktu terus berjalan. Semua orang menjalani kehidupannya seperti biasa. Hingga tibalah akhir zaman. Hai kamu, kekayaanmu tidak menyelamatkanmu. Harta yang kamu kumpulkan di dunia ini tidak ada artinya di dalam kekekalan. Kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu percuma memberi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Bukan karena kamu mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian kamu, kepintaranmu tidak memberi, itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi kau buat demi kesombonganmu. Itu yang membuatmu tidak menyadari kasih Tuhan di dalam hidupmu. Maka kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu, kebaikanmu bukan kamu lakukan karena mengasihi Tuhan Yesus, tetapi karena kamu ingin dilihat orang lain. Maka kamu tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu, selama hidupmu kamu telah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Orang yang mengasihi Tuhan akan mendengar dan melakukan firman-Nya. Maka kamu tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hai kamu, kamu percaya kepada Yesus hanya dari mulut saja. Kamu telah menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi kamu tidak mengampuni orang lain. Maka kamu tidak layak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Hai kamu, hamba Tuhan yang setia. Kamu telah melakukan pekerjaan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka masuklah dalam sukacita bersama dengan anak domba Allah. Wahai kamu, orang percaya, kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan melakukan firman-Nya. Karena kamu mengasihi Tuhan, maka masuklah dalam sukacita besar bersama
anak domba Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita ada di sini sore hari ini untuk bersama-sama memperingati atau merayakan kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sudah datang ke dalam dunia ini. Tapi sia-sia apabila kita tidak menghayatinya sebagai kasih Tuhan dan kita tidak menerima kasih itu dalam hati kita. Fragmen yang kita saksikan tadi, ya, singkat ini intinya adalah bahwa semua manusia itu perlu Tuhan Yesus. Ya, perlu Tuhan. Tadi kita melihat bagaimana orang-orang yang datang ke gereja, ada orang kaya, ada orang pintar. Ya, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak lahir baru gitu ya. Tidak lahir baru. Mereka datang ke gereja dan mereka membanggakan dirinya. Pasti orang yang lahir baru tidak gitu. Ya, tidak begitu. Jadi mereka hanya bersandar kepada kebaikan mereka. Ya, mereka pikir kalau saya ke gereja nanti saya selamat. Tidak, gereja tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus, orang yang lahir baru. Tadi kita lihat bagaimana seorang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan berdoa supaya dipakai Tuhan menjadi berkat. Kenapa dia bisa begitu? Ya, karena ada Yesus dalam hatinya, dia lahir baru. Jadi dari fragmen tadi kita melihat bahwa kita semua butuh Tuhan Yesus. Ya, kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Kita semua akan menghadap kepada hakim itu. Semua, tidak peduli apakah dia seorang anak yang frustasi, tadi kita lihat bagaimana diperlakukan tidak adil, atau dia seorang pendeta. Semua akan menghadap Tuhan dan tidak ada bedanya. Semua akan menghadap dan akan dihakimi berdasarkan iman dan perbuatannya di dalam dunia ini. Nah, sore hari ini firman Tuhan yang saya beri judul keluarga yang diterangi Kristus. Ya, keluarga yang diterangi Kristus. Nah, tema Natal dari GBS secara nasional itu adalah di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terambil dari Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ayat itu bisa dirangkum seperti ini. Nah, dalam Yesus ada hidup, yaitu keselamatan. Tadi kita lihat fragmen tadi, bagaimana orang-orang yang berbuat baik tapi ditolak. Kenapa? Tidak ada hidup di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang hanya beragama, mungkin berbuat baik, ya, tapi tidak ada Yesus dalam hidupnya. Karena hanya ada hidup itu hanya ada di dalam Yesus, yaitu keselamatan. Lalu ada terang tadi dalam ayat tadi ada terang. Nah, terang itu bisa diartikan secara luas, ada koreksi yang menerangi. Dan dikoreksi, hidup kita dikoreksi oleh Yesus yang lewat firman-Nya. Terang itu juga bisa berarti inspirasi. Inspirasi menerangi sesuatu sehingga kita diinspirasi oleh sesuatu. Dan pimpinan juga, ya, terang itu berarti pimpinan, dipimpin oleh terang itu, dipimpin oleh firman Tuhan yang adalah terang kehidupan. Dan juga berarti pemulihan. Pemulihan. Dari yang buruk menjadi baik. Dari yang rusak diperbaiki menjadi sesuatu yang baru. Itu terang dan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Ya, di dalam Yesus bukan hanya ada keselamatan, di dalam Yesus bukan hanya ada sesuatu yang dipindahkan dari maut kepada kehidupan, tetapi ada pemulihan. Ya, ada pembaruan, ya, ada terang,
yang akan menerangi kita semua. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema dari gereja ini yaitu keluarga, aku dan seisi rumahmu, maka kita akan hari ini berbicara tentang keluarga yang diterangi oleh Kristus. Kalau diterangi itu tadi saya berkata bahwa itu artinya luas gitu ya. Tapi saya akan batasi bagaimana keluarga yang diterangi Kristus itu adalah keluarga yang dipulihkan. Ya, keluarga yang dibarui, keluarga yang dibenahi. Dibenahi. Apa yang dibenahi nanti kita akan melihat. Saya percaya tidak ada satu keluarga yang sempurna di dunia ini. Keluarga yang sempurna itu nanti hanya di surga. Di dunia kita mau cari keluarga yang sempurna di mana ya? Tidak bakal ketemu. Nah, apakah keluarganya pendeta juga keluarga yang sempurna? Tidak ada. Nah, untuk itu maka kita butuh Kristus. Ya, kok dikatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, karena kita sudah terima Yesus. Kita sudah memiliki keselamatan itu. Tapi bagaimana setelah kita selamat? Apakah kita akan terus diterangi, dikoreksi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dibenahi oleh Tuhan? Nah, karena kita tahu bahwa di dunia tidak ada yang benar. Ya. Dosa itu sudah merusak tatanan hidup manusia. Ya, saya tidak akan jelaskan ini karena kita sudah pasti tahu ya bagaimana dosa itu sudah membuat keluarga perdana, keluarga Eden, Adam dan Hawa itu sudah menemui masalah. Apa? Mereka saling menuduh, mereka saling menyalahkan. Nah, itu kerusakan pertama. Nah, lalu setelah itu generasi berikutnya, generasi yang kedua, Kain dan Habel, sudah terjadi pembunuhan. Mengerikan. Siapa yang ngajari? Gak ada yang ngajari, itulah dosa. Dan itu terus berkembang sampai Tuhan murka, dibasmi habis, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Nah, lalu bagaimana setelah itu? Apakah dosa lenyap? Oh, tidak. Sampai hari ini kita melihat bagaimana dunia ini sudah menjadi sangat rusak. Dan termasuk keluarga kita juga dipengaruhi oleh kerusakan karena dosa itu. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Memberikan terang itu. Ya, menyinari kita, memulihkan rumah tangga kita. Sehingga satu saat ketika kita kembali ke Bapa, ya kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Bapa itu. Apa yang kita buat dalam dunia ini, kita tidak lagi takut menghadapi. Kenapa? Karena kita yakin. Karena keselamatan di dalam Yesus itu membuat kita juga harus berubah. Diterangi oleh Kristus. Dan jangan hanya selamat tapi tidak diterangi. Rugi kita. Kita berharap agar di dunia ini keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia. Dan jangan pikir gini, yang penting besok masuk surga. Ya, kalau di dunia ini menderita tidak apa-apa. Ya, ada lagu lama yang mengatakan biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Kenapa begitu? Nah, dunia ini memang tempat lembah air mata katanya. Tapi kita bisa berbahagia di tengah-tengah lembah air mata. Kapan? Ketika kita dipulihkan, ketika kita diterangi oleh Kristus itu. Nah, apa yang diterangi gitu? Hari ini kita akan berbicara tentang sendi-sendi keluarga yang diterangi. Sendi-sendi keluarga ini seperti lem yang merekatkan hubungan keluarga kita. Nah, ini yang Tuhan fokus itu bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang berbahagia, ya, keluarga yang diberkati, keluarga yang tidak terpecah belah gitu. Nah, ada sendi-sendi yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Apa? Yang pertama itu adalah kasih. Nah, itu jelas. Kasih ini merupakan fondasi bagi sebuah keluarga yang sehat dan berbahagia. Keluarga kita dimulai dengan kasih kan? Ya pastilah kita tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Ya kecuali terpaksa gitu. Dipaksa orang tua atau terpaksa karena kecelakaan, menikahlah.
tanpa dasar cinta. Saya tidak berbicara itu, tapi saya anggap semua kita menikah karena kasih, dimulai dari kasih. Ya. Dan kasih ini yang harusnya menjadi fondasi dari keluarga kita. Tapi kenyataannya ya sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kasih manusia itu jadi tawar. Perhatikan bagaimana keluarga pertama tadi, keluarga Eden tadi. Ya bukan keluarga yang hari ini sudah sangat dikotori oleh dosa. Tapi ini keluarga perdana keluarga yang masih grace gitu. Sudah terjadi saling menyalahkan. Ya, saya tidak akan jelaskan, kita tahu semua. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Lalu generasi kedua tadi yang saya sempat singgung, Kain dan Habil saling membunuh. Ya, terjadi pembunuhan. Dan kejahatan itu makin memuncak. Terjadi sampai hari ini. Ya, hari ini. Sampai terjadi hari ini. Dan ketika kejahatan itu memuncak, Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 ini mengungkapkan ketika kejahatan itu makin memuncak, maka kasih manusia jadi dingin. Nah, ini sebetulnya merupakan mata rantai gitu. Ya, mata rantai antara kasih dan kejahatan. Kejahatan dan kasih menjadi dingin, ini mata rantai. Ketika seseorang itu tidak mengasihi, kasihnya terganggu, maka dia akan buat jahat. Ya, karena di dalam kasih tidak ada kejahatan. Hanya ketika kasih kita jadi tawar, maka muncullah rencana jahat, muncullah keinginan untuk berbuat jahat, menyakiti sesamanya. Dan ketika kejahatan itu makin bertambah, ya, kejahatan itu makin memuncak, kasih manusia jadi luntur. Ya, makin luntur. Jadi ini merupakan mata rantai yang tidak tahu dimulai dari mana ini. Ya, kenapa bisa terjadi? Kasih jadi luntur. Ya, kasih jadi pudar gitu. Kok dulu sayang, sekarang enggak. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, adalah karena dosa. Dosa yang merusak semuanya. Apakah masih ada kasih dalam keluarga zaman ini? Ada. Ya, tidak semua rusak gitu. Ya, kalau kita melihat keluarga kita misalnya, atau keluarga tetangga kita, keluarga family kita, masih ada kasih di situ masih. Buktinya mereka masih bersama sampai hari ini. Tetapi ternyata bahwa kasih itu adalah kasih yang manusiawi gitu. Ya, Tuhan itu memberikan kita semua orang, apakah dia orang Kristen atau tidak, dia punya kasih. Ya, begitu kita lahir karena kasih. Ya, karena kasih. Orang tua kita saling mengasihi, lahirlah kita diasuh dalam kasih. Ya, saya berbicara secara umum ini karena ada anak-anak yang tidak dikasihi, anak-anak yang kekurangan kasih. Tapi umumnya kita dibesarkan karena kasih. Kenapa bisa begitu? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, Tuhan mengatakan kepada dirinya sendiri ketika melihat manusia sendiri, Adam ini sibuk sendiri, memberi nama binatang-binatang, lalu Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Apa? Ya, karena memang diciptakan sebagai makhluk sosial, harus punya teman, harus punya pasangan, harus punya sahabat. Orang yang dikasih, manusia itu perlu dikasih dan memberikan kasih. Tuhan ciptakan begitu. Tapi kasih manusia itu kasih yang terbatas, yaitu kasih eros. Ya, kasih eros ini kasih yang berhubungan dengan seksual. Ya, kalau kamu cantik, kamu ganteng, aku sayang kamu. Aku bergairah, aku kepingin kawin sama kamu. Nah, ini perlu. Ya, pasangan suami istri terutama harus memelihara ini. Ya, jangan setelah menikah lalu sekarang sudah kenek kok.
udah tidak usah dipelihara, kesehatannya, tubuhnya dibiarin, tidak dirawat. Tidak bisa, harus tetap kasih eros ini kasih yang dari Tuhan, bukan kasih yang jelek, harus dipelihara. Lalu kasih apa lagi? Kasih filia, kasih ini, kasih persahabatan antara suami istri juga harus dipelihara. Ya kasih filia ini kasih yang ya, kamu sayang aku sayang kamu. Nah, tidak ada hubungannya dengan eros, tidak ada hubungannya dengan birahi gitu, gak ada. Tapi ini kasih yang saling memberi gitu. Nah, suami istri kan juga harus saling memberi. Nah, tapi kalau kamu sudah tidak mengasihi aku juga tidak mengasihi kamu. Kalau kamu tidak sayang aku juga tidak sayang kamu. Kamu menyakiti aku menyakiti kamu. Itu kasih filia. Artinya kasih ini adalah kasih yang terbatas gitu. Kasih yang terbatas. Kasih yang tergantung kepada objeknya. Kepada objeknya. Siapa istri saya misalnya. Saya sayang dia. Kalau dia sayang aku, itu kasih manusia. Kalau dia baik kepada saya juga baik kepada dia. Ya, dia menarik, ya aku masih mengasihi dia. Itu kasih yang tergantung dari objeknya. Artinya kesimpulannya adalah bahwa kasih manusia itu kasih yang fokusnya kepada diri sendiri. Aku yang harus dipuaskan. Kalau aku mengasihi kamu mesti ngasih aku. Kasih karena, itu istilah yang dibuat oleh beberapa orang. Ini kasih karena dia baik, aku mengasihi dia. Itu kasih manusia. Tidak hilang sama sekali kasih ini. Jadi dalam keluarga yang Kristen atau yang tidak Kristen, pasti ada kasih itu. Tapi kasih yang terbatas, kasih karena kamu baik, maka aku mengasihi kamu. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus datang. Ini kasih yang tadi yang saya sebutkan, kasih yang lemah, kasih yang pudar gitu, kasih yang bisa berubah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus datang ke dalam dunia ini. Siapa Yesus itu? Kita mengatakan dia adalah Allah sendiri. Dia Allah yang menjadi manusia, yang hari-hari ini diperingati oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bagaimana dia datang ke dalam dunia dimeriahkan dengan gemerlap gitu. Ya padahal waktu Yesus datang tidak ada gemerlapnya sama sekali. Di kandang. Tidak ada yang nyambut dia. Ya kita bersyukur karena dia mau hadir di situ karena dia adalah kasih. Allah itu kasih adanya. Yesus itu Allah dan Allah itu kasih adanya. Kasih itu diberikan karena kasih. Bayangin. Bingung ya. Ini kasih diberikan kepada manusia karena kasih. Yesus itu kasih diberikan karena kasih. Yohanes 13 ayat 16 mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kan kasih ini, anaknya yang tunggal ini. Dia Allah sendiri supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu diberikan dalam kasih. Dengan kasihnya dia diberikannya kasih itu. Untuk apa? Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Untuk menyatakan kasihnya. Menyatakan kasihnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk dapat pujian? Sama sekali tidak. Apakah supaya dia disembah? Tidak. Tapi Yesus datang untuk menyatakan kasih Allah itu dengan pengorbanan yang besar. Jadi bisa dibayangkan, Yesus itu kasih, diberikan karena kasih untuk menyatakan kasih. Tak ada kasih yang lebih besar katanya daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menyatakan kasihnya dengan pengorbanan lagi. Menyatakan kasih bukan cuma ngomong, aku sayang kamu. Enggak, dengan pengorbanan. Aku sayang kamu, ini buktinya. Apa? Aku berikan nyawaku. Diberikan nyawanya. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak layak. Bagaimana bisa membayangkan Yesus ini kasih, diberikan karena kasih,
untuk menunjukkan kasih-Nya dengan pengorbanan kepada orang yang tidak layak. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah jadi baik, bukan setelah kita bertobat lalu Yesus mati untuk kita, tidak. Tapi Dia menyatakan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Inilah kasih agape itu. Kasih ilahi, kasih Allah yang tidak berfokus pada dirinya sendiri. Allah tidak pernah berpikir begini, oh saya tebus kamu, aku berikan kasihku kepadamu lewat Yesus Kristus supaya Dia mati untuk kamu, supaya besok kamu nyembah aku. Tidak, Tuhan tidak mengharapkan penyembahan ketika Dia memberikan putranya. Dia hanya fokus bagaimana manusia yang telah diciptakannya, yang telah memberontak kepada ini boleh diselamatkan. Titik. Tuhan tidak butuh lagi yang lain. Ada laksaan malaikat yang setiap hari menyembah. Tidak kekurangan penyembahan. Jadi jangan berpikir, oh kalau Tuhan itu menyelamatkan saya, artinya Tuhan itu gila hormat. Supaya saya menghormati Dia, tidak sama sekali. Inilah kasih agape, kasih yang berfokus kepada objeknya. Beda dengan tadi. Ya manusia itu fokusnya kepada dirinya sendiri. Aku harus disenangkan, aku baru menyenangkan kamu. Aku. Itu kasih manusia. Nah, kasih eros, kasih philia itu sebetulnya kasih yang fokusnya kepada dirinya sendiri. Tapi kasih ilahi itu adalah kasih yang fokusnya kepada objek yang dikasih. Itulah manusia. Itulah kasih yang harus dipulihkan. Dalam keluarga kita sebagai orang Kristen, maka kita harus mempraktekkan kasih ini. Ya kasih agape itu harus dikembangkan. Kasih itu sudah diberikan. Nah, dalam 1 Yohanes dikatakan Allah sudah memberikan kasih-Nya, dan dalam Roma juga Dia sudah mencurahkan kasih itu dalam hati kita semua. Kasih Allah sudah diberikan kepada kita. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, menerima Yesus, kita sudah menerima kasih itu dalam hati kita. Kita sudah punya, ada di sini kasih. Jangan bilang gini, saya tidak punya kasih. Sudah terima Yesus enggak? Sudah percaya Yesus? Sudah terima Dia dalam hati kita? Dalam hati kita semua? Nah, kalau iya, itu berarti sudah ada kasih di sini. Kasih Allah sudah dicurahkan dalam terjemahan lama, sudah dicurahkan dengan rata kata dalam hati kita. Dicurahkan dalam hati kita. Kita punya kasih. Loh, kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa mempraktikkan kasih dalam keluarganya misalnya? Tidak nampak kasih itu. Lalu orang bilang, oh dia tidak punya kasih. Bukan. Ya bukan tidak punya kasih. Kasihnya tidak dipraktekkan. Jadi kasih itu harus dipraktekkan. Ketika ada salah satu keluarga kita yang bersalah gitu, praktekkan apa mengampuni. Ampuni. Kok ada yang anak-anak misalnya yang sulit diatur, jangan dibenci lalu dipisu-pisui, dimarah-marah, dimaki-maki, anak laknat kamu. Jadi laknat beneran. Coba dikasih. Bukan tidak boleh marah, boleh. Tapi marahnya dalam hal apa gitu. Dan bagaimana motivasi marahnya. Banyak kita itu marah kepada anak karena kita jengkel. Benar? Karena jengkel dipukul. Karena jengkel. Saya sadari itu waktu saya pertama kali punya anak Manuel. Saya nyadari tidak boleh marah karena jengkel. Nah, jadi ketika dia nakal gitu, saya pukul dia, tapi dengan tujuan apa? Bukan karena jengkel, bukan karena dia kurang ajar, tapi supaya dia berubah. Gitu. Itu kasih ilahi, ya kasih yang mendidik dengan baik, memberikan pengampunan, mengasihi, yang mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa? Karena Yesus sudah memulihkan itu. Dia sudah diberikan kepada kita. Kasih itu sudah dinyatakan, diberikan kepada kita. Dan keluarga Kristen yang sudah menerima Yesus itu juga sudah menerima kasih.
tinggal kita mengembangkan kasih itu. Nah, kasih itu menjadi pengikat katanya. Dalam Kolose 3 ayat 14, kasih itu menjadi pengikat yang mempersatukan katanya. Nah, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu jadi dasar benar-benar dalam keluarga kita. Dan ini juga harus dikembangkan keluar. Kita harus jadi berkat gitu. Ya, jangan hanya keluarga kita yang saling mengasihi, saling memberi. Walaupun kamu begini, aku tetap sayang kamu. Seperti Tuhan mengasihi kita. Lalu keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Untuk apa? Tuhan bilang pergi. Jadi berkat. Bagaimana kita mengasihi tetangga kita? Bagaimana kita mengasihi masyarakat di sekitar kita? Bagaimana kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi rekan kerja kita? Harus dipraktekkan. Dan akhir zaman ini akhir di mana tadi ayat Matius 24 ayat 13 tadi, kasih menjadi pudar. Ya, kasih menjadi terganggu gitu karena kejahatan, dan kita tidak boleh larut dalam arus yang kasih pudar itu. Kita harus praktekkan kasih itu ya, kepada teman-teman kita, ya kepada keluarga kita, khususnya kepada tetangga, kepada siapapun. Mari kita tunjukkan kasih kita, kasih yang mengampuni, kasih yang membangun, kasih yang memberi. Sayang sekali, ya ada orang-orang Kristen itu keluarganya saling mengasihi, tapi kalau orang lain yang tidak sama dengan dia pendapatnya, tidak suka, benci. Tidak segereja, benci. Ada. Pendeta-pendeta saling benci satu sama lain. Adakah? Banyak. Loh, kenapa? Akhir zaman. Nah, di mana akhir zaman itu setan mulai melancarkan serangannya, mengacaukan orang-orang Kristen. Ya, kasihnya mulai diganggu gitu. Sehingga kita mulai saling membenci. Saling caplok gereja, saling sedot sana sini. Ya, lalu muncullah kebencian. Harus jaga hati. Ya, ketika saya dengar sebetulnya dari jamaah sini juga dulu ketika pamit, saya bilang, dia mau diserai mengembangkan sebuah gereja yang dulu dia berasal dari situ. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Makin banyak gereja, makin bagus, ya kan? Makin baik. Artinya jaringnya itu makin rapat gitu. Nah, kalau jaringnya makin rapat berarti makin banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Itu saya pesan sama dia. Kalau mancing di perahunya orang, tidak benar. Ya, mancinglah di laut lepas. Makin banyak gereja, makin banyak orang diselamatkan. Karena saya dengar ini gereja yang mulai berkembang ini, gereja yang nyedot gereja lain maksudnya. Tidak sehat. Nah, ketika dengar, Tuhan ampuni dia. Apa saya benci? Tidak, saya doakan. Tidak boleh benci katanya. Nanti menuai. Kita yang menaburkan kasih, kan menuai kasih. Saya doakan, apa saya doakan? Apakah supaya bubar? Tidak, Tuhan berkati supaya mereka jadi gereja yang murni. Gitu. Pelayanannya murni, makin banyak orang diselamatkan. Itu jadi kerinduan kita semua. Ya, jangan benci kepada siapapun, jangan. Tutup hati itu dari kebencian, penuhi dengan kasih. Dan saya percaya kita akan menuai. Biarkan dia begitu, biarkan aja. Ya, waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya kata-katanya Gamaliel. Gitu ya. Gamaliel bilang gini, ketika orang-orang Yahudi itu marah kepada orang Kristen yang baru berkembang di Yerusalem. Lalu Gamaliel bilang begini, biarkan mereka katanya, biarkan.
Kalau itu dari manusia, bubar nanti. Tapi kalau itu dari Tuhan, tidak bisa kita membubarkan Tuhan, tidak bisa menghalangi. Salah-salah kita bersalah kepada Tuhan, jadi biarin. Oh iya, biarin aja. Saya percaya ketika hati kita dijaga dengan kasih Tuhan ini, kita diberkati pasti. Kita tidak sakit hati, tidak jengkel. Ya, kita tidak perlu sakit hati kepada orang yang buat jahat kepada kita. Apalagi tidak berbuat jahat. Ya, biarkanlah mereka lakukan apa saja. Jangan terganggu kasih kita. Pelihara. Ya, dan kembangkan itu dalam keluargamu. Kembangkan dalam gerejamu. Kembangkan di wilayahmu di mana kamu hidup. Kembangkan dimanapun engkau berkomunitas. Kasih itu harus menjadi dasar. Kasih ilahi. Apa sendi yang kedua? Yang Tuhan benahi adalah karakter baik. Ya, karakter baik, kesucian dan kebenaran. Ini harus menjadi karakter keluarga Kristen. Supaya keluarga kita jadi kokoh gitu. Jadi kuat. Karakter baik. Nah, tadi saya sudah singgungkan bahwa dosa itu sudah merusak segalanya. Dia merusakkan karakter manusia. Kesucian sudah tidak lagi ada. Ya, Roma 3 ayat 10 mengatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, kok kita baca terus ayat ini, ya kita nanti akan melihat. Ya, tadi ayat yang ke-11, ya, ayat 12 mengatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat ini kalau dilanjutkan terus, kita baca terus ayat ini, maka kita menemukan bagaimana rusaknya karakter manusia. Tidak ada kesucian sama sekali. Itulah keadaan dunia yang berdosa. Dan itu mungkin saja mempengaruhi kita, mempengaruhi keluarga kita. Nah, ketika keluarga kita tidak dijaga karakternya, kita akan melihat egoisme berkembang dalam keluarga. Adakah suami yang egois gitu, yang tidak mau tahu sama keluarganya? Ada banyak ini. Nah, sejak saya belum menikah dulu, saya sering didatangi oleh orang-orang jemaat gitu ya. Ibu-ibu yang cerita, curhat tentang keluarganya. Ada bapak-bapak juga yang cerita. Saya waktu itu belum ngerti keluarga karena masih single gitu, masih muda, masih 25 sekian. 25 sampai umur 37 saya baru menikah gitu, baru tahu bagaimana keluarga. Tapi sudah dicurhati. Ada banyak orang yang menikah tapi tidak diurusi keluarganya. Gimana sih orang ini? Ada ibu-ibu yang sibuk bekerja, anaknya ditelantarkan. Banyak ada ibu yang senangnya itu utang sana, utang sini. Itu apa? Tak main, judi. Loh, anaknya tidak tahu, tidak diurus. Ada seperti itu. Kenapa? Rusaknya karakter ini karena dosa. Egoisme berkembang, KDRT lagi. Istrinya tempeleng, suaminya juga digebukin. Adakah ada perempuan-perempuan yang Wonder Woman ini gebukin suaminya? Ada. Dan saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Banyak, ternyata di kalangan orang-orang Kristen ada yang seperti itu. Kenapa? Karakternya rusak, kekudusan, kesuciannya tidak dijaga. Selingkuh misalnya. Ya, perselingkuhan itu terjadi di mana-mana. Masuk dalam keluarga Kristen juga. Ya, ada satu keluarga di Malang ini. Mereka cerai gitu, sudah cerai. Tapi ini majelis gereja nih, suaminya nih cerai. Tapi mereka tetap serumah, seranjang juga. Nah ya, seranjang. Tapi kami sudah cerai katanya. Untuk apa? Menjaga supaya anak-anak tidak terganggu. Tidak terganggu. Kira-kira terganggu? Ya pasti tahulah.
namanya serumah kok. Tapi itu sudah terjadi. Pemberontakan kepada otoritas, anak berontak kepada orang tua, banyak terjadi. Nah, ini karakter yang terganggu. Lalu apa Yesus buat? Yesus datang ke dalam dunia ini. Apakah dia bawa agama? Tidak. Dia tidak bawa agama, dia tidak bawa ajaran. Apa yang dia berikan adalah dirinya sendiri. Aku datang katanya, supaya domba-dombaku mendapatkan hidup. Itu yang diberikan Yesus. Kehidupannya diberikan. Dan orang yang percaya kepadanya, dia akan dilahirkan baru. Kelahiran baru ini yang akan merubah orang. Jadi Yesus itu memperbaiki kita, karakter kita, kekudusan, kesucian kita itu bukan dengan ajaran. Tidak. Tapi apa yang Yesus buat? Memperbarui kita. Nah, orang yang jahat gitu, yang belum lahir baru gitu ya. Orang yang belum lahir baru, yang hanya Kristen-Kristen biasa gitu, yang tidak terima Yesus dalam hatinya, hanya beragama, dan itu banyak sekali. Terutama di daerah-daerah Kristen yang mayoritas Kristen. Ada banyak orang-orang yang hanya beragama Kristen, tapi tidak lahir baru. Makanya perbuatannya jahat. Perbuatannya jahat gitu. Apa Yesus buat? Melahirkan baru. Orang yang percaya kepada Yesus itu menerima kehidupan baru. Dia jadi anak Allah yang lahir baru. Yohanes 1 ayat 12 katanya. Menerima Yesus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lahir baru. Nah, anak-anak Allah ini yang lahir baru inilah yang diajar supaya taat kepada Tuhan. Kalau orang itu belum lahir baru, itu diumpamakan seperti anjing. Dalam Petrus katakan, anjing itu kalau dia mutah dia akan jilat lagi. Anjing itu tidak bisa diajari berbuat baik. Kalau bisa itu berarti sudah bertahun-tahun dia dibiasakan. Menurut perintahnya orang tuannya gitu. Suruh duduk dia. Coba rubah perintahnya. Rubah sedikit aja, dia tidak ngerti. Mau diapain juga, anjing itu tetap anjing. Nah, supaya dia bisa mengerti bahasa manusia, dia harus jadi manusia. Nah, manusia. Jadi perintahnya dirubah pun dengan bahasa yang lain, dengan kalimat yang lain, dia ngerti. Tapi anjing ini walaupun dia diajarin, diperintah gitu ya. Menurut duduk. Coba rubah perintahnya. Hei, kamu jangan berdiri tapi kamu harus duduk. Bingung dia sudah. Tidak ngerti. Nah, tapi kalau dia manusia, dirubah kalimatnya, dia ngerti. Itulah bagaimana Yesus itu masuk kepada akarnya. Apa akarnya? Manusia lama kita itu harus dimatikan. Karena manusia lama inilah yang menyebabkan kita berdosa. Manusia lama ini membuat kita jahat. Ini yang harus dimatikan, disalibkan. Lalu menjadi manusia baru. Manusia baru inilah yang harus diajar. Bagian kita adalah menyerahkan diri, mengikuti taat kepada proses Tuhan sehingga kita akan dirubahnya. Yang ketiga, yang ketiga dari keluarga kita adalah komunikasi. Komunikasi atau persekutuan menjadi pilar utama yang menjadikan keluarga itu jadi harmonis. Komunikasi antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara sesama anggota keluarga itu ada yang namanya komunikasi. Komunikasinya bukan hanya ngomong. Pintar ngomong. Apa yang perlu dalam komunikasi? Keterbukaan dan saling mempercayai. Bukan ngomong. Ya, mungkin ngomongnya sedikit tapi terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Sehingga muncullah saling mempercayai. Itu yang penting dalam komunikasi, dalam persekutuan. Ya, baik itu dalam keluarga maupun dalam
gereja atau dalam keluarga komunikasi terbuka dan saling mempercayai, bukan ngomongnya yang penting. Nah, memang dalam Alkitab itu tidak ditulis dengan jelas gitu ya, bagaimana Adam ini sebelum jatuh dalam dosa sudah berkomunikasi dengan Hawa. Tidak ada. Saya cari, gak ada ceritanya bagaimana Adam ini ngomong-ngomong sama Hawa, mengkomunikasikan dengan baik itu. Tapi tersirat di situ. Apa yang saya bisa ambil kesimpulan bahwa Adam ini mengkomunikasikan sesuatu kepada Hawa. Yaitu ketika Tuhan perintahkan kamu boleh makan semua buah dalam taman, yang satu jangan. Kalau kamu makan kamu mati. Itu dikomunikasikan kepada Hawa. Makanya Hawa ketika menghadapi ular, dia tahu dia jangan makan buah ini. Walaupun dia tambahkan itu, jangan makan apa? Jangan raba katanya. Ditambahi. Tapi Hawa tahu. Dari mana dia tahu? Komunikasi. Nah, setelah jatuh dalam dosa, komunikasinya jadi terganggu. Nah, saling menyalahkan, ya menunjukkan bahwa kepercayaan mereka dan keterbukaannya sudah hilang. Mereka masih ngomong karena ini kan ketika diusir dari Eden kan mereka tidak jadi bisu. Mereka tetap ngomong, tapi keterbukaan itu sudah hilang. Jadi dalam komunikasi itu yang perlu bukan ngomongnya, tapi keterbukaan. Apa adanya, jujur. Ya, sehingga muncullah saling percaya. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan terang itu apa? Memulihkan komunikasi antar sesama manusia dengan salibnya. Efesus 2 ayat 16 mengatakan begini. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Memang ayat ini Paulus menuliskan itu tentang orang Yahudi dan non Yahudi, ya, orang kafir dan orang Yahudi ini. Tuhan mempersatukan mereka, tapi tidak salah kalau saya mengambil ayat ini menjadi dasar bagi keluarga kita, menjadi dasar dari hubungan antar sesama kita, bahwa Yesus datang memperdamaikan kita juga. Ya, sehingga terjadilah persekutuan antar kita, komunikasi antar sesama manusia. Ya, jadi Yesus itu tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, tapi mendamaikan sesama manusia satu sama lain. Itu sebabnya banyak ayat yang mengatakan kita harus berdamai. Nah, keluarga kita harus menerapkan itu. Apa Yesus kerjakan? Yesus sudah kerjakan di atas salib. Sudah dia berikan korban itu, nyawanya sendiri supaya kita berdamai. Nah, tinggal kita yang sekarang menerapkan dalam keluarga kita, saling mengampuni, saling menerima, saling membangun. Harus kita usahakan itu. Jangan cuek, jangan hanya bersandar, saya percaya sudah mendamaikan kita dengan salibnya, tapi kita tidak pernah praktekkan. Jangan bilang gini, habis dia nyakiti saya terus, berapa kali saya mesti mengampuni? 70 kali 7 kali katanya. 490 kali kalau di rupiah gitu ya. 490 kali. Adakah orang yang salah sampai 490 kali dan kesalahannya sama? Ada? Saya yakin tidak ada. Itu artinya apa? Tuhan itu mengajarkan kita mengampuni tanpa batas seperti Tuhan. Nah, ada ayat yang mengatakan begini, sedapat-dapatnya, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ya, kalau itu tergantung dari kita, artinya kita yang jangan cari gara-gara gitu. Ya, jangan kita yang menciptakan pertengkaran, tapi hiduplah dalam damai dengan semua orang. Kolose juga mengatakan, karena itu sebagai orang
orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita sungguh-sungguh berubah komunikasi kita yang dulunya kita tertutup. Yang ditutup itu kan pasti yang jelek-jelek kan. Tidak ada yang baik-baik ditutup. Yang jelek-jelek ditutup. Rahasia yang bukan berarti semua mesti ceritakan gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak perlu cerita. Ya karena itu membahayakan kesatuan misalnya. Jangan cerita. Tapi hati yang panas, hati yang sakit, terbukalah bercerita. Dan komunikasi yang baik itu akan membuat kita menjadi harmonis. Tidak ada keharmonisan kalau tidak ada keterbukaan dalam komunikasi. Yang terakhir, apa yang Tuhan pulihkan? Sendi yang terakhir adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah sumber utama kebahagiaan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, saya yakin hubungan yang sesama akan beres. Kalau orang itu bilang begini, saya dengan Tuhan tidak ada apa-apa, baik. Tapi benci kepada sesamamu, Tuhan bilang itu bohong. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalau kita mengasihi Tuhan, kita membenci saudara kita. Tidak mungkin. Jadi hubungan dengan Tuhan itu adalah dasar utama dari kebahagiaan kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah mereka hubungan dengan Tuhan baik? Itu tanggung jawab dari bapak-bapak terutama. Ya, kalau perjanjian lama itu bapak itu menjadi penanggung jawab utama hubungannya dengan Tuhan. Yang ngajarin anak-anak tentang Torah itu siapa? Bapaknya. Bapaknya mesti ngajarin anaknya. Nah, sampai hari ini mereka pertahankan itu. Bapak itu yang ngajarin Torah itu kepada anak-anaknya. Kenapa? Itu tanggung jawab dari bapak. Ya, bapak. Nah, jadi kalau hubungan kita dengan bapak itu baik, saya percaya hubungan dengan sesama baik. Ya, tapi rusaknya hubungan dengan Tuhan itu membuat semuanya berantakan. Alkitab bercerita bagaimana manusia makin jahat karena terpisah dari sumber kehidupan itu, terpisah dari sumber keselamatan itu. Akhirnya berantakan. Nah, Yesus datang memulihkan hubungan dengan Tuhan itu. Ya, dia mati untuk kita. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 2 ayat 16. Kita baca lagi, saya cantumkan di situ. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah. Jadi dua pihak tadi, Yahudi dan kafir tadi dipersatukan. Lalu yang dua yang sudah jadi satu ini dihubungkan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Oleh apa? Oleh salib itu juga. Jadi salib itu menjadi jawaban bagi perseteruan yang terjadi antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah. Nah, oleh sebab itu keluarga Kristen yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah harus mewujudkan itu. Dan apa? Doa, beribadah. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu ditandai dengan apa? Dengan doa. Kalau kita bilang saya dengan Tuhan itu sudah tidak ada apa-apa, tapi tidak pernah doa, bohong. Ya, hubungan yang baik dengan sesama kita ditandai dengan apa? Dengan komunikasi dengan Tuhan. Ya, komunikasi juga. Dan ketaatan kita kepada firman itu bukti bahwa kita sudah berdamai dengan Bapa di surga. Jangan sia-siakan apa Yesus sudah buat. Kematian Yesus itu adalah kematian yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Dia mengorbankan begitu besar. Lalu kita biarkan hasilnya tidak kita
realisasikan dalam keluarga kita. Cuma Yesus mati. Oleh sebab itu mari kita semua yang hadir malam hari ini, yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita ciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan bersama keluarga kita, doa bersama. Dan itu mengeratkan hubungan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan itu dalam khotbah minggu. Bagaimana dengan berdoa itu keluarga akan dipulihkan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa bersama, ada yang sakit hati harus selesai dulu. Karena itu menjaga keharmonisan kan. Nah mungkin kita doa bersama tapi masih nyimpan sakit hati. Nah mungkin. Tapi ketika kita berdoa, kita harus plong semua, selesai semua. Sehingga dengan berdoa bersama ini kita bisa menerapkan saling mengampuni, saling menerima, saling membangun. Kita bersyukur. Ya karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan, bukan hanya membawa keselamatan itu kepada kita, tapi dia memberikan terang. Menerangi keluarga kita, memulihkan kegelapan, memperbaiki kerusakan-kerusakan sendi dari keluarga yang kita dengar tadi. Bagian kita adalah barui kasih-Mu. Barui kasih kita dengan sesama kita, dengan pasangan kita. Mungkin hari ini kita sudah kehilangan kasih itu. Barui. Dengan apa? Datang kepada Yesus. Buka hatimu, minta Tuhan tolong. Bangun karakter yang baik. Ini butuh perjuangan. Jalin komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Terus jalin hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika ini terjadi, keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang berbahagia. Amin. Selamat merayakan Natal dan menyongsong tahun baru. Mari kita songsong tahun yang akan datang ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup dalam dunia ini. Sampai berapa lama dunia ini masih ada seperti yang kita alami hari ini. Kita nggak tahu. Ambil keputusan malam hari ini. Tuhan, saya mau terima Engkau. Kalau ada yang belum percaya Yesus, terima Yesus. Percaya kepadanya. Dan biarkan dia memulihkan hubungan kita, keluarga kita, menerangi seluruh jalan hidup kita. Supaya apa yang kita buat malam hari ini tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Kaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saat hadapi badai hidupku, Kaulah kekuatanku. Serahkan diri kepada Dia kekuatan kita. Engkaulah harapanku. Berharap kepada Dia lebih dari apapun. Tak kuandalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Hari ini kita ada di sini. Kita dengar firman Tuhan. Mari periksa hatimu, periksa hidupmu. Sudahkah engkau diterangi hidupmu? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan sendi-sendi keluarga kita? Kasih mereka. Komunikasi, karakter. Dan bagaimana hubungan dengan Tuhan? Mari kesempatan ini kita meriksa diri sampai musik terus mengalunkan lagu ini. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir, semua anak-anak muda juga,
perhatikan hatimu, reksa hatimu hari ini. Adakah Tuhan sudah menerangi hatimu, memperbaiki apa yang sudah rusak dalam keluargamu? Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Datang kepadanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan. Terangi hati kami, tunjukkan apa yang salah pada kami. Ya Yesus. Kasih kami, karakter kami Tuhan, kesucian kami. Komunikasi dalam keluarga kami. Hubungan dengan Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini ketika kami merayakan kehadiran-Mu dan kelahiran-Mu dalam dunia ini, Engkau menerangi hati kami dan kami akan pulang dengan pembaruan, pemulihan yang Kau buat. Itu sebabnya kami berharap kepada-Mu ya Tuhan. Mari dengan nyanyian ini dan pujian ini kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan berkuasa merubah kita semua. Kekuatan, Tuhanlah kekuatan. Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku. Haleluya. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Haleluya, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Percayalah, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia akan memulihkan kehidupan keluarga kita. Haleluya, Yesus. Aku andalkan kekuatanku. Kami terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidup. Dalam tangan-Mu ku serahkan semuanya. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Percaya Kau Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Di langit bertabur bintang gemilang terang terpancar sinar pengharapan yang dijanjikan
sekarang genap dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengan hidup malaikat, mulia Kristus lain. Kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap dan kini dunia dalam kegelapan menyambut yang juru selamatkan. Mari sembah dengan hidup malaikat, kudus yang lahir Yesus, Kami boleh persembahkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami boleh persembahkan untuk memuji kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah memelihara kami dari hari ke hari. Sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya Tuhan hari-hari mendatang Kau pasti tetap akan memelihara dan menyertai kami ya Tuhan. Karena Kau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah membiarkan kami sendiri berjuang untuk menghadapi kehidupan ini. Sebabnya kami menyerahkan keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan boleh mengalami kasih Tuhan yang akan terus bertumbuh di dalam kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara ya Tuhan kesehatan kami, memelihara kehidupan ekonomi kami, akan memelihara seluruh kehidupan iman kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami boleh persembahkan hidup kami. Kami berdoa juga untuk mereka tidak bersama kami, yang berhalangan hadir juga Tuhan tolong mereka. Jika mereka sakit Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Yang bepergian Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam perjalanan pulang sebentar. Kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Terpujilah Engkau ya Bapak, kami boleh persembahkan hidup kami, persembahkan doa kami, persembahkan ibadah kami pada sore ini kepadamu di dalam satu nama yang terhormat, nama yang mulia, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Berkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa itu. Dan biarlah kekuatan dan kuasanya menyertai saudara menghadapi apapun juga. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiranmu dengan kekuatannya yang baru. Dan Roh Kudus menuntun saudara, memberkati, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian jadi berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Ibadah tahun baru, tanggal 5 Januari 2025, hanya satu kali ibadah yaitu pagi saja. Tuhan Yesus memberkati.